Muhammadin Suratul Anbiya ilal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat, nikmat iman dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini alhamdulillah kita bisa berkumpul dalam virtual meet dalam acara webinar Ramadan. Dan nanti kita akan membahas beberapa tentang psikologi cinta. Kemudian salawat dan salam kita haturkan kepada baginda kita Nabi Agung Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Islam dari zaman dengan penuh kejahiliahannya hingga Islam yang seperti sekarang. Oke, baik. Terima kasih semuanya teman-teman yang sudah bergabung. Sebenarnya yang saya hormati Ibu Sukmadiarti MC Psikolog dan yang saya banggakan teman-teman semua hadirin sekalian yang telah menyiapkan diri, mengasihkan diri untuk mengikuti webinar pada pagi hari ini. Oke, sebelumnya selamat pagi teman-teman. Gimana hari ini? Eh, puasa ya, insya Allah. Gimana nih? Setelah sekitar 5 harian ya, 5-6 harian kita berpuasa. Gimana nih? Apa vibes Ramadannya mungkin mungkin ada yang belum merasakan karena yang namanya perempuan ya, mungkin ada yang haid gitu. Mungkin baru ada yang merasakan itu baru 2 atau 3 hari gitu ya. Dan semoga ya teman-teman di Ramadan kali ini kita mendapatkan eh apa ya diri diri yang terbaik gitu, diri menjadi hamba versi terbaik untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, semoga bagi teman-teman yang kabarnya hari ini belum baik, semoga setelah mengikuti webinar ini lebih baik ya teman-teman, entah itu kabar hatinya, kabar fisiknya atau yang lainnya gitu ya. Oke. Oke, hari ini teman-teman kita bakal sharing mengenai psikologi cinta. Apa itu psikologi cinta, kemudian kenapa, bagaimana, dan eh, metode apa sih yang kita bisa praktekkan untuk mungkin nanti ada pemulihan diri seperti itu ya teman-teman. Dan bagaimana Islam itu memandang, karena kita lagi bulan Ramadan ya, untuk menambah menutrisi iman kita, insya Allah melalui webinar ini, insya Allah teman-teman bisa mendapatkan itu ya, gitu ya. Oke, sebelum mulai, saya ingin tanya-tanya sedikit nih sama teman-teman yang sudah bergabung di sini ya. Alhamdulillah ada 27 peserta. Insya Allah nanti akan terus bertambah ya teman-teman. Di sini saya ingin ngobrol di salah satu dari teman-teman mengenai kenapa sih motivasi motivasi apa sih ekspektasi yang pengen didapatkan melalui webinar kali ini gitu. Saya tunjuk kali ya. Di sini ada mungkin yang on cam ini ada Ibu Vivit Pistawati. Assalamualaikum Ibu Vivit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Ibu Vivit, mungkin bisa perkenalan dulu Ibu dan asalnya dari mana, kemudian apa sih motivasi Ibu Vivit untuk mengikuti webinar ini? Silakan Ibu. Ya, salam kenal semuanya. Saya Pipit dari Kuningan, Jawa Barat. Motivasinya buat nambah ilmu wawasan aja sih, Kak. Gitu. Biar nambah lagi referensi tentang psikologinya. Itu aja. Kasih. Terima kasih Vivit. Eh, Mungkin satu lagi teman-teman kita korek apa sih motivasi, mungkin ada yang berbeda dari Ibu Vivit gitu ya. Di sini ada Ibu Suri kali ya, tadi ya yang merespon saya di awal. Assalamualaikum Ibu Suri. Waalaikumsalam, Mbak. Oke, Masya Allah berkelihatan cantiknya ya. Oke, Iya. Ibu bisa perkenalkan diri, terus apa sih motivasi dan harapan Ibu setelah mengikuti webinar kali ini? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kenalkan saya Suri Amalia atau biasa dipanggil Ibu Lili dari Mojokerto. Saya sudah lama mengikuti Bu Sukmadiarti ya. Semenjak saya masih di Pekanbaru, sekarang saya domisili di Jawa Timur. Saya merasa cukup ini ya, Bu Sukmadiarti itu eh, membawakan pesan untuk batin kita itu dengan tidak meninggalkan Allah gitu. Dan webinar-webinarnya kenapa saya tertarik selalu mengikutinya itu namanya kita manusia ya Mbak. Kadang-kadang bukan kadang-kadang sering ya up and down itu moodnya ya. Jadi ibaratnya kalau di agama kan ada Al-Quran. Kalau di secara apa istilahnya itu ke medis gitu ya, ada ilmunya psikolog.
Dan itu kita orang awam kan nggak paham bagaimana menghadapinya gitu. Kadang-kadang kita menghadapi masalah, kadang kita lari dari masalah. Ternyata salah satu yang bisa saya petik itu kita nggak boleh lari gitu. Makanya saya ngikutin webinar ini supaya selalu bisa terjaga loh, biar nggak keluar dari rel gitu, hatinya gitu. Itu Mbak. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi. Masya Allah, motivasinya Bu Surya untuk memberi amunisi terus ya kepada hatinya gitu ya Bu Surya, biar tetap ada jalannya gitu ya. Oke, Masya Allah. Mungkin banyak ya teman-teman motivasi-motivasi lain yang mungkin teman-teman sudah kantong ini sebelum mengikuti webinar ini. Semoga apa yang teman-teman harapkan, semoga apa yang teman-teman pengen cari bisa temukan di sini gitu ya. Dan Insya Allah, Allah berjalan gitu melalui webinar kali ini. Oke, mungkin tanpa berlama-lama lagi ya teman-teman, mungkin di sini juga ada Bu Sukman, dan mungkin bagi teman-teman yang tidak berhalangan untuk on cam, mungkin bisa menyalakan kamera ya teman-teman. Tapi kalau misal berhalangan nggak apa-apa. Dan silakan persiapkan alat tulisnya, kemudian sinyal yang stabil gitu ya, dan device yang memadai gitu ya teman-teman, agar materinya tidak terpotong atau teman-teman. Sukma, Assalamualaikum Sukma. Waalaikumsalam, Mbak Rahma. Halo, Rahmanya nge-lag ya. Iya Bu, agak ini sinyalnya. Nggak putus ya. Oke, nggak apa-apa. Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, senang sekali di bulan suci Ramadan kali ini kita bisa berkumpul di webinar spesial Ramadan ya. Dan kemarin bagi teman-teman yang sudah bergabung di grup webinar Ramadan sudah mulai mengikuti materi maupun latihan-latihan yang kami bagikan setiap harinya. Selamat berangkat salam, semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga para sahabat umatnya, mudah-mudahan kita semua kelak mendapatkan syafaatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Bagaimana kabarnya Bu Lili, Bu Vivit, ibu-ibu semuanya? Sehat? Bu Lili puasa? Alhamdulillah. Alhamdulillah Bu puasa. Alhamdulillah ya. Baik, senang sekali ketemu lagi di forum webinar kali ini. Moga-moga apa yang menjadi harapan, niat baik kita semua untuk hadir di majelis ilmu ini menjadi jalan yang diberkahi, termasuk menjadi apa ya, ibadah juga ya kan, karena menuntut ilmu, berbagi ilmu juga merupakan bagian dari ibadah itu sendiri. Kita mulai ya ibu-ibu. Sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu dong ya. Tadi kan ini hari keberapa ya? Ini hari ketujuh ya. Hari ketujuh Ramadan, dan dari sejak 1 Ramadan kita sudah ikut nih di grup webinar Ramadan, sudah menyimak materi-materinya, juga beberapa sudah mengikuti latihan-latihan, termasuk sudah menjawab jurnal-jurnalnya, baik yang diposting maupun yang tidak diposting di grup. Seperti apa pengalaman ataupun inspirasi ataupun kemajuan perubahan baik yang sudah teman-teman rasakan selama bergabung di webinarnya, di grupnya? Boleh ada yang sharing pengalamannya, manfaat yang sudah didapat, kemajuan yang sudah dirasakan pada dirinya, batinnya, pikirannya? Bu Lili, boleh sharing dulu Ibu? Iya Bu, boleh. Alhamdulillah yang saya rasakan itu ya ya seperti saya bilang tadi di awal, ibaratnya manusia kita kan selalu ada up and down ya Bu ya. Jadi saya mengikuti dari hari pertama itu rasanya tuh kayak ibaratnya itu kayak mulai terurai gitu. Jadi dipilah-pilah satu-satu. Kenapa ingin bahagia, kenapa begini, kenapa ini. Jadi enak gitu Bu, terurai gitu. Oke, apa inspirasi baru yang Bu Lili dapatkan? Pencerahan baru yang Bu Lili dapat? eh Pencerahan barunya ya, kalau untuk saya sih, saya merasa lebih damai Bu ya, menjalankan ibadah puasa tahun ini. Karena saya memang berniat tahun ini ingin mencoba betul-betul menjadi hamba Allah yang betul-betul maksimal untuk jalankan ibadah puasa. Dan Alhamdulillah Ibu Sukma juga mengadakan
itu apa yang dari hari pertama itu ya Bu ya. Jadi eh, Materi. saya merasa teriringi gitu. Oke. Niat saya dengan yang Ibu adakan ini merasa teriringi. Jadi nggak keluar-keluar jalur gitu Bu. Ya, ya, ya. Ada yang Iya, ngingetin gitu ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lili untuk sharingnya ya. Yang lain ada lagi Bu Izzatun Alafiah Ari yang sudah on cam. Boleh Ibu berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Hikmah. Waalaikumsalam. Dari mana Bu Izzatun ini? Dari mana? Domisilinya di mana Bu? Dari Banyumas. Hah? Banyumas. Oh, dari Banyumas. Iya, gimana Ibu? Apa yang didapatkan pencerahan-pencerahannya, kemajuan yang dirasakan apa aja nih? Ya, alhamdulillah ya dengan mengikuti kegiatan di web itu di grup web dari Sukma itu, alhamdulillah saya itu emang dari awal itu ikut supaya hati saya itu ada beberapa ya saya yang bikin saya sakit hati gitu kan ya terutama keluarga saya gitu kan Iya. ada banyak yang terjadi ya. Dan di situ saya bisa mengungkapkan semuanya. Jadi oh Mhm. berarti saya tidak boleh mendam gitu kan. Kita harus Mhm. ungkapkan aja gitu. Kita harus jujur sama diri sendiri. Ternyata Mhm. sakit hati gitu. Jadi Mhm. memang setelah saya ikuti tugasnya, saya kerjakan. Dikerjain Saya ya. saya harus maafkan si dia, saya harus maafkan ini gitu. Pendem gitu ya. Alhamdulillah jadi lebih nyaman gitu, lebih Oke. oh ya emang harus seperti ini gitu. Alhamdulillah jadi lebih lega, lebih bisa tersenyum kalau ketemu dia seperti itu ya. Alhamdulillah. Udah bisa ketemu Heeh. ketemu si dia ya. Ya, Tadinya belum bisa ya Bu ya. alhamdulillah bisa. Oke, Dan terus alhamdulillah. ini jadi lebih luas wawasan saya tentang psikolog jiwa dan untuk diri saya, untuk keluarga dan untuk anak-anak saya semuanya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ari sudah sharing ya. Tadi kemajuan yang dirasakan mengakui bahwa memang masih ada sakit hati dan udah mau memaafkan gitu ya. Kali ini memaafkannya dengan kesadaran ya Bu Ari ya. Baik, Alhamdulillah terima kasih teman-teman yang udah sharing. Nanti yang lainnya boleh ya berbagi juga di kolom komentar. Kita mulai ya sharing kita pada hari ini. Saya izin untuk share screen-nya. Tampilannya masuk ya Ibu-ibu ya. Oke, materinya kali ini adalah tentang psikologi cinta. Sebagaimana tema besar yang ada di flyer adalah bagaimana kita berusaha untuk bisa mencintai Allah, ya Tuhan kita, Rob kita, Sang Halik. Kemudian dengan itu kita bisa semakin mencintai diri kita, ya. Dan kemudian outputnya tentu saja adalah kita bisa mencintai sesama. Nah, jadi kalau dikasih urutan mencintai Allah menjadi yang utama tentu saja karena kita mencintai Allah maka kita sadar bahwa diri kita sebagai ciptaan Allah itu juga berharga, ya kan? Jadi kalau kita mencintai Allah, seharusnya kita juga mencintai diri kita. Kenapa? Karena diri kita ini ya ciptaannya Allah. Masa yang diciptakan Allah nggak kita cintai, begitu ya? Maka diri kita juga perlu untuk mendapat cinta dari diri kita sebagai bentuk cinta kita kepada Allah. Nah, nanti outputnya, output hasil dari cinta-cinta itu adalah rasa cinta yang akhirnya bisa kita berikan kepada orang lain, kepada pasangan, kepada teman, kepada orang tua, kepada siapapun bahkan makhluk hidup gitu ya, apakah itu tumbuhan ataupun juga hewan-hewan yang ada di alam semesta ini. Nah, jadi outputnya nanti adalah kita sebagai hamba itu bisa menjadi sosok ataupun pribadi yang disebut dengan rahmatan lil alamin. Ya, pribadi yang penuh cinta dimanapun kita berada. Mau? Tahu ya? Ah, insya Allah dimudahkan. Baik ya, saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Sukma Diarti, P-nya itu perangin-angin. Saya seorang psikolog, alumni dari Magister Profesi Psikologi UGM. Kemudian saya menempuh S1-nya itu di Medan ya, di Sumatera Utara karena saya memang aslinya Medan. Nah, perangin-angin itu adalah marga ya, suku Karo namanya. Nah, sekarang kami berdomisili di kota Semarang. Ya. Sudah dikaruniai 3 orang anak, saya yang paling besar itu SMP kelas 9,
Yang kedua sudah kelas 7 SMP dan yang paling kecil sekarang kelas 4 SD. Kemudian aktivitas sehari-hari saya sebagai psikolog, konsultan pernikahan, juga menangani konsultan parenting, seminar-seminar, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu ya. Kalau teman-teman belum follow, bisa follow dulu Instagramnya. Ini yang di sini belum diupdate ya. Instagram kami @psikolog_keluarga atau Instagram pribadi saya Sukmadiarti_psikolog. Baik, teman-teman sekalian, kita awali ya dengan materi pagi ini tentang psikologi cinta. Nah, jadi kalau dikasih pengertian apa itu psikologi cinta, psikologi cinta itu adalah bagaimana kita bisa mengalami si cinta itu. Ya, mengalami itu maksudnya kita menghadirkan rasa cinta itu di hati kita atau kita merasa dicintai. Nah, ya, yang paling mudah itu sebenarnya adalah merasa dicintai. Ya, merasa dicintai siapa yang paling mudah ya? Tentu adalah merasa bahwa kita dicintai oleh Allah. Itu materi yang kita bahas di hari-hari awal pekan kemarin ya, merasa dicintai Allah. Nah, kalau kemarin di grup saya umpamakan ya, misalnya kita bekerja nih atau sebagai ibu rumah tangga beraktivitas banyak tugasnya ya, nyapu, masak, bersih-bersih, ngasih makan anak gitu ya. Atau yang bekerja di kantor, berangkat udah pagi-pagi. Atau yang sekolah, kalau masih ada yang sekolah ataupun kuliah. Nah, di antara sekian banyak aktivitas yang kita lakukan sehari-hari itu, pasti yang paling kita tunggu-tunggu itu adalah waktu jeda, waktu istirahat. Ya kan? Aduh, bentar lagi udah jam 12. Aduh, bentar lagi udah jam 5 saatnya pulang kerja, gitu kan. Atau kalau anak sekolah juga menunggu-nunggu hari libur gitu ya. Nah, termasuk kita, ibu rumah tangga misalnya, menunggu-nunggu selesai pekerjaan dan kita akhirnya bisa beristirahat. Nah, Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang juga sudah mendesain sedemikian rupa bulan Ramadan ini dijadikan sebagai bulan untuk kita tuh beristirahat dari hiruk pikuk dunia ini gitu. Ya, dari kesibukan kita mengejar duniawi atau mengejar target-target pekerjaan, aktivitas apapun selama ini, kita tuh dikasih jeda 1 bulan gitu, yaitu di bulan Ramadan. Dengan tujuan apa ya? Supaya seimbang tadi ya, supaya seimbang antara dunia dan juga akhiratnya. Walaupun di setiap hari kita bisa menyeimbangkan itu, tapi Allah menspesialkan gitu. Menspesialkan 1 bulan diberikan untuk kita memaksimalkannya gitu ya. Mungkin yang kurang-kurang di bulan-bulan sebelumnya gitu ya dengan kapasitas pahala yang sesuai standar gitu ya. Nah, kalau di bulan Ramadan itu udah di luar standar ya. Apa namanya? Kalau disebut dengan pahala gitu udah unlimited gitu kira-kira. Sehingga ketika kita beribadah seperti biasanya pun walaupun di bulan Ramadan itu sudah ada kalibrasi di dalamnya sebagai tadi wujud cinta Allah untuk membuat kita bisa mengejar ketertinggalan kita di bulan-bulan lainnya. Sama halnya kayak kita misalnya kalau umroh gitu ya, sholat di masjid di rumah kita atau di dekat tempat tinggal kita beda gitu kadarnya dibanding kalau misalnya kita melaksanakan sholat di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi gitu ya. Ada yang bilang 100 kali lipat gitu ya. Ada berapa kali lipat gitu keutamaannya. Ya. Sehingga apa? Supaya bisa mengejar ketertinggalan-ketertinggalan sebelumnya gitu. Jadi supaya apa? Energinya itu naik gitu. Frekuensi dalam diri kita itu jadi naik ketika memang kita berada di tempat-tempat yang spesial ya, di tempat-tempat yang spesial, di bulan-bulan yang spesial itu membuat energi yang ada dalam diri kita, termasuk saat kita mengerjakan aktivitas ibadah di dalamnya itu jadi sepowerful itu. Nah, ini ya harus kita rasakan gitu. Ya, maksudnya itu kita harus menyadari betapa kita tuh dicintai gitu. Dicintai oleh Allah. Nah, kalau kita nggak sadar kan kita menganggap ini sebagai tuntutan gitu. Harus puasa, harus taraweh berrakaat-rakaat gitu ya. Harus menahan hawa nafsu, nggak boleh makan, nggak boleh minum, padahal sebelumnya halal gitu. Kalau kita tidak memaknai itu sebagai sebuah bentuk cinta
cinta dari Allah, maka kita akan merasa itu sebagai sebuah beban. Nah, kalau kita merasa sebagai sebuah beban, maka apa yang terjadi pada saat kita beribadah? Ya jadinya males, menunda-nunda, atau jadi ogah-ogahan gitu ya, atau ya udah sekedar memenuhi syarat dan kewajiban aja, udah puasa, tapi gak ngapa-ngapain, puasa-puasa aja, hanya menahan lapar dan haus. Tapi beda kalau kita melakukannya dengan rasa cinta, dengan merasa bahwa kita itu dicintai, sehingga sebagai wujud kita merasa dicintai itu tentu kita menyambut cinta yang Allah berikan itu dengan memaksimalkan segala aktivitas ibadah maupun pekerjaan kita selama berada di bulan Ramadan ini dengan semaksimal mungkin, dan tadi tentu saja dilandasi dengan rasa cinta di dalamnya. Ya, jadi psikologi cinta membuat kita bisa mengalami, memahami, dan mengekspresikan cinta tersebut pada akhirnya ya dalam beragam aspek kehidupan kita. Ya, enakan mana? Ayo ibu-ibu, beribadah, melakukan pekerjaan, aktivitas dengan rasa cinta atau dengan rasa kesel. Ya, tentu saja dengan rasa cinta gitu ya. Jadinya terasa lebih ringan. Kita lanjut ya. Nah, cinta itu ada 3 gitu ya. Tadi kita udah sebut cinta yang paling tinggi itu adalah cinta kepada Allah. Ya, kenapa? Karena kalau kita merasakan dicintai oleh Allah itu mudah gitu kan. Kemudian untuk memberikan cinta kepada Allah itu jauh juga lebih mudah gitu. Karena ya udah itu yang tertinggi gitu ya, penciptanya kita tahu rahmatnya begitu besar, ampunannya begitu luas, pertolongannya sangat dekat gitu ya. Jadi mudah banget untuk merasa dicintai atau jadinya kembali mencintai Allah. Tapi apakah mudah bagi semua orang? Enggak, tentu saja tidak gitu ya. Kenapa kok tidak gitu? Nah itu nanti kita bahas gitu ya, karena banyak tadi ya prasangka-prasangka yang buruk gitu ya, yang kita hadirkan sendiri kepada Allah ataupun kepada ciptaannya. Nah ini yang nanti kita perlu bersihkan ya, supaya cinta itu murni atau naik kembali. Kemudian cinta berikutnya yang perlu kita hadirkan adalah cinta tadi kepada diri sendiri ya teman-teman ya. Nah, cinta kepada diri sendiri itu di antara bentuknya adalah self-care dan self-acceptance ya. Jadi, kalau kita mencintai diri kita, tentu kita bersedia untuk merawat diri kita. Nah, maka dicek ya, siapa yang mager, suka malas mandi, ya malas bersih-bersih. Bersih-bersih diri maupun lingkungannya, nah itu menjadi tanda tanya gitu. Bisa jadi hati kita lagi banyak sampahnya nih, yang perlu untuk segera kita bersihkan, kita detox. Supaya apa? Kalau orang yang penuh cinta itu, mereka itu akan lebih tertarik, lebih senang untuk merawat dirinya. Baik itu penampilan, kebersihan diri, tubuh maupun ruangan ataupun lingkungan yang ada di sekitarnya. Nah, itu senang gitu karena hatinya penuh cinta, suka pada yang indah, suka pada yang bersih, suka pada yang wangi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita cek ya ke gangguan kesehatan mental, diantaranya orang yang depresi itu dia nggak mau merawat diri, ya. Dan mungkin di antara kita juga pernah berada di situasi itu, termasuk saya juga pernah ya. Jangan dikira saya nggak pernah, juga pernah mengalami fase itu gitu. Dulu ya, waktu masih anak kecil-kecil tuh kan belum belum mengerti ilmu-ilmu seperti ini juga. Nah, jadi ketika lagi banyak pikiran tuh males mandi gitu ya, males merawat diri, bawaannya rebahan mulu gitu. Nggak ada energi untuk beraktivitas. Ya, bukan karena nggak sehat badannya, badannya sehat, mentalnya yang nggak sehat ya. Output dari mental yang nggak sehat tadi, nggak mau merawat diri. Gimana mau merawat orang lain? Gimana mau merawat anak? Mau melayani suami? Ya nggak punya energi. Kenapa? Karena mentalnya lagi nggak baik-baik aja, bawaannya mager aja, males aja. Nah, ini perlu disadari kalau kita berada di kondisi seperti itu tanda kita butuh bantuan untuk keluar dari zona tersebut. Dan siapapun bisa mengalami fase-fase itu dalam hidupnya, ya. Karena biasanya kita kan belum punya ilmunya, ya sama saya pun mengalami itu, belum tahu juga ilmunya apa gitu ketika berada di situasi tersebut.
Nah, maka dari itu kan akhirnya menjadi belajar gitu ya. Tadi ya, masalah itu adalah sesuatu yang akhirnya kita syukuri pada akhirnya. Karena lewat adanya masalah-masalah kehidupan tuh, kita jadi terbuka untuk mau belajar. Dan akhirnya dari pembelajaran itu kita jadi punya ilmu yang bermanfaat yang bisa diterapkan ke diri sendiri maupun ke keluarga dan orang sekitar. Sehingga nanti jadi manfaat. Nah, ya, jadi cinta kepada diri sendiri ini penting untuk kita hadirkan karena bagaimana mungkin kita bisa mencintai orang lain dengan tulus kalau kita saja ke diri sendiri keras. Makanya kalau sering saya istilahkan cintanya modus. Kalau belum selesai sama diri sendiri itu kecenderungannya cinta kita tuh modus. Saya kan udah berbuat baik sama kamu juga harus dong berbuat baik pada saya. Nah, ketika dia nggak balas berbuat baik, kitanya jadi sebel. Nah, itu yang disebut modus, ya kan? Nah, beda kalau kita udah selesai sama diri sendiri, udah jadi pribadi yang penuh cinta, itu cintanya udah lebih mudah untuk tulus. Ya udah, saya memang orangnya baik, tulus, ya maka saya memberi, saya melayani, saya membantu semampunya gitu dengan apa yang saya punya. Dia balas atau enggak, dia apresiasi atau enggak, udah nggak jadi masalah gitu, karena sudah selesai dengan diri sendiri. Jadi tidak haus ya, kalau bahasanya itu tidak haus pengakuan dari luar. Nah, ini yang enak banget kalau kita udah bisa mencapai kondisi tersebut, ya. Bagaimana kita bisa selesai dengan diri sendiri, menjadi pribadi yang penuh cinta tersebut, sehingga apapun aktivitas yang kita lakukan ke orang lain, itu udah lebih tulus saja. Nah, jadi untuk bisa cinta kepada diri sendiri, teman-teman di sini disampaikan selain self-care tadi ya, merawat diri, menjaga kebersihan diri, dan bahkan di Islam itu sudah loh. Ibaratnya kita nggak mandi aja, kita udah dibersihkan 5 kali sehari itu kalau dikerjakan, ya kan? Nah, udah dibersihkan sebenarnya 5 kali sehari dengan praktek sholat, kan? Untuk bisa mencapai kondisi sholat, kita harus udah wudhu. Nah, udah wudhu 5 kali sehari itu juga sebenarnya sudah dikondisikan oleh Islam untuk kita itu merawat diri. Sudah disucikan gitu loh. Kalau semager-magernya kita, kalau kita mengerjakan sholat, itu pasti sudah otomatis sebenarnya melakukan proses self-care tadi. Nah, untuk bisa meningkatkan self-care tersebut, di sini disampaikan ya, teman-teman, kita perlu self-acceptance. Ya, artinya apa? Artinya kita menerima diri kita. Tadi seperti yang Bu Ari sampaikan, oh ternyata saya masih punya sakit hati loh gitu atas ucapan orang tersebut dan nggak apa-apa. Nah itu maksudnya self-acceptance. Kita menerima perasaan kita yang memang sakit hati gitu. Dan itu manusiawi. Ya, manusiawi. Maka kita pun harus menerima sisi-sisi manusiawi kita, termasuk ketika kitanya juga melakukan suatu kesalahan, katakanlah dosa gitu. Kita juga menerima itu bahwa itulah bagian dari kita manusiawi. Yang jadi persoalan apakah kita terus membiarkannya atau enggak gitu ya. Makanya ada disebut dengan taubat, minta maaf. Nah, itu supaya kalau kita muncul sisi-sisi manusiawi kita melakukan kesalahan, nah itu kita juga tidak berlarut-larut di situ. Nah, itu tadi menerima ya, menerima diri kita dan termasuk kekurangan-kekurangan yang kita punya juga gitu. Outputnya apa? Kalau kita ke diri sendiri itu bisa menerima ya kelebihan, kekurangan, termasuk kesalahan dan ketidaksempurnaan yang kita perbuat, outputnya ibu-ibu sekalian ya, itu kita tuh jadi lebih mudah dan cepat bisa menerima kekurangan, kesalahan, kehilafan, keterbatasan orang lain. Nah, jadi tanya ke dirinya sendiri, kenapa kok susah memaafkan, susah berdamai dengan kesalahan orang lain? Bisa jadi karena kita masih terlalu keras ke diri sendiri. Ya, menuntut sempurna juga ke dirinya. Harusnya kamu gak begitu, harusnya kamu begini. Nah, banyak harusnya. Maka supaya bisa mencapai titik cinta tadi ya kita juga harus bisa berdamai tuh dengan kekurangan-kekurangan yang kita punya. Kadang kesalahan-kesalahan yang kita perbuat tuh kita cepat berdamainya. Ya, bukan berarti membiarkan, beda ya.
Tapi ketika sisi manusiawi kita muncul, nah gitu kita cepat berdamainya. Ya, karena Allah saja tadi pemaaf dan pengampun. Sehingga nanti outputnya ke orang lain itu jadi lebih mudah untuk kita praktekkan ya, ibu-ibu sekalian ya. Nah, jadi cinta yang ketiga disebut dengan cinta kepada sesama ataupun kepada orang lain. Sebagai apa? Sebagai refleksi kasih sayang dan rahmat yang diperintahkan juga dalam agama ya. Karena inti dari cinta itu sebenarnya adalah outputnya melayani, memberi, mengasihi, mengayomi, ya. Jadi ke orang lain sebenarnya. Tadi ke diri sendiri iya, kemudian outputnya kalau kalau sudah selesai itu tentu adalah kan melayani, mengasihi, mengapresiasi, ya, mengayomi, membantu, memberi, ya. Jadi ada kontribusi ya. Kalau tokoh-tokoh filsafat dibilangnya itu ya, Aristoteles tuh bilang kebahagiaan itu bukan berarti kamu terbebas dari masalah, bukan juga berarti kamu mendapat semua yang kamu punya. Tapi kebahagiaan adalah ketika kamu bisa berkontribusi. Oke, ini ada yang suaranya bocor. Mbak Rahma bisa dibantu, Mbak ya? Bu Ira ya. Boleh dijapri ya Mbak Rama, ibunya biar bisa di-mute. Ya, jadi cinta kepada sesama sebagai outputnya dari bentuk kasih sayang yang Allah berikan kepada diri kita dan bisa kita tebarkan lagi kepada yang lainnya. Mengapa kita harus mencintai diri, sesama, dan Tuhan? Nah, kenapa ya? Kenapa sih penting untuk kita itu bisa mencintai diri kita, mencintai sesama, mencintai Tuhan? Boleh dijawab di kolom komentar ya, ibu-ibu sekalian. Kenapa kok penting? Mengapa kita penting untuk mencintai diri, mencintai sesama, mencintai Tuhan supaya apa sih? Supaya apa? Apa hasilnya kalau kita mencintai diri kita, mencintai orang-orang di sekitar kita, mencintai Rob Tuhan? Apa sih yang kita inginkan terjadi dalam hidup kita kalau kita jadi pribadi yang penuh cinta itu? Mengapa cinta gitu? Mengapa cinta? Hmm? Karena dengan mencintai akan menghidupkan hati, kata Bu Saada. Ya, dengan mencintai maka hatinya jadi sehat ya Bu ya, hatinya jadi hidup. Ada lagi? Kenapa? Kalau hatinya sudah hidup, nah maka tadi banyak manfaatnya ya. Lebih mudah untuk berbagi, lebih mudah untuk beribadah ya. Akan terwujud rasa damai dan tenang di hati, ya Bu Lili ya. Oke, merasa damai ya. Dengan mencintai dirinya, mencintai Tuhannya, mencintai orang-orang di sekitarnya, hatinya jadi tenang. Hatinya jadi damai, kata Bu Jumi ya. Oke. Kemudian karena mencintai akan membuat bahagia. Wah, ya. Langsung kita bisa merasa tenang, damai, dan bahagia. Nah, ketika kita mau menghadirkan rasa cinta itu. Oke, bagus sekali. Terima kasih ya ibu-ibu bisa membuat bahagia, kata Bu Tia. Ya. Nah, lanjut ya. Jadi di level energi dari Hawkins ini ya. Dari sini kita bisa melihat energi cinta itu ada di level mana. Coba udah ketemu belum? Ya, energi cinta berapa? Ya, dari 0 sampai dengan 1000 ada berapa level energi cinta? Bu Fi, karena hidup yang Allah berikan itu hidup yang patut dipertanggungjawabkan pada Allah ya. Jadi perlu dihiasi dengan rasa cinta. Nah, ya. Nah, dari tabel ini ya, ibu-ibu sekalian, kita bisa mengamati ya, kenapa kita perlu menghadirkan si cinta, si bahagia itu dalam hati kita. Ya, karena lihat ya di bagian atas garis merah itu adalah energi yang perlu kita perbanyak sehari-hari. Ya, sedangkan yang di bawah garis merah yang diistilahkan dengan force penuh tekanan itulah yang perlu untuk kita lepaskan, diterapi, diminimalisir, dikenali.
Jadi tadi seperti misalnya Bu Ari sampaikan di awal tadi ya, ternyata saya punya sakit hati. Nah, itu perlu dikenali, oh rasanya ini sakit hati. Terus kalau merasa sakit hati gimana dong? Jangan ditumpuk, jangan lari, kata Bu Lili tadi ya. Ternyata selama ini saya lari dari perasaan saya. Nah, setelah belajar jadi tahu, oh ternyata harus diterima, dihadapi itu perasaannya, bukan lari. Ya, supaya jadi bahagia dan tenang jalani hidup, kata Bu Ari. Iya, betul ya. Jadi perasaan-perasaan yang di bawah garis merah ini, ibu-ibu, kalau kita mengalaminya, itu kita pasti hatinya itu penuh tekanan gitu ya. Force, mengalami tekanan, stres, nggak enak. Tubuhnya juga pasti bereaksi. Apa aja tuh perasaannya? Merasa malu, merasa bersalah. Ini zona-zona kita melakukan kesalahan, dosa. Baik kepada Allah maupun ke sesama. Itu akan membuat kita merasa malu banget, merasa bersalah banget. Menyesal banget rasanya, kayak merasa nggak ada guna deh gitu. Nah, kalau berada di titik ini, jangan lama-lama gitu loh. Kenapa? Karena di titik paling bawah ini bisa menyebabkan tadi banyak orang bunuh diri itu di daerah sini. Malu habis melakukan suatu kesalahan, ya. Akhirnya putus asa dan mengakhiri hidupnya. Terus gimana dong kalau berada di kondisi itu? Ya, harus naik ya ibu-ibu ya, harus naik. Ya, maka kalau kita melakukan kesalahan tadi terima bahwa itu bagian dari sisi manusiawinya kita, termasuk kalau kita mendapati orang di sekitar kita melakukan kesalahan. Halo? Termasuk kalau kita mendapati orang di sekitar kita, pasangan kah, anak-anak kita melakukan suatu kesalahan yang disebut dengan dosa kah, atau kita sebut itu dengan masalah kah? Ya kan? Itu juga jangan membiarkan mereka berlama-lama berada di kondisi tersebut. Contoh, misalnya ada kasus perselingkuhan gitu ya, pasangannya berselingkuh. Nah, maka jangan lama-lama membiarkan pasangan kita berada di zona merasa bersalah. Sikapnya apa yang biasanya membuat dia merasa bersalah? Ditanyain mulu, kenapa kamu melakukan itu? Kenapa kamu menduakan? Kenapa? 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 Nah, udah dijelasin nih hari ini, besok ditanyain lagi. Besoknya ditanyain lagi. Nah, itu akan membuat dari sisi pria atau orang yang melakukan kesalahan tuh merasa tertekan, merasa bersalah, merasa malu, merasa khawatir. Nah, itu di zona bawah terus tuh. Gimana dia mau berubah kalau kita justru bersikap yang membuat dia semakin berada di titik rendah, yang ia makin salah gitu, atau kabur dari dunia malahan gitu ya. Termasuk anak ya. Ketika kita mendapati anak kita melakukan kesalahan, apapun jenis kesalahannya, ya kalau salah, salah aja gitu ya. Jangan terus kemudian sikap kita, cara kita merespon makin membuat dia merasa bersalah. Tapi banyak orang berpikir harus digituin Bu, supaya dia sadar dia salah. Kebanyakan orang sebenarnya udah tahu kalau dia salah. Kita kalau habis melakukan kesalahan tuh kan kita sadar juga ya kalau salah. Tapi ketika ketahuan kemudian dipertegas, nah itu yang terjadi bukan merasa bersalah lagi, malah naik jadi marah, malah naik jadi benci ketika kesalahan yang kita perbuat makin dipertegas. Bukannya malah merasa bersalah, malah jadi semakin marah. Nah, makanya respon balik orang yang ketika dia salah kemudian disalah-salahkan, itu bukannya menyesal, malah dia jadi naik tuh ke atas. Malah jadi menyalahkan balik atau sering disebut dengan defense ya, menyerang balik karena tadi cara itu bukan cara yang tepat. Lantas caranya gimana gitu ya? Nah, jadi caranya kalau kita mendapati diri kita ataupun orang lain melakukan suatu kesalahan yang nyebelin, yang bikin kita sedih, yang bikin kita marah, yang bikin kita takut gitu ya. Kita harus cepet-cepet naik ya ibu-ibu sekalian ke rasa yang di atas garis. Supaya naik caranya gimana? Letting go. Harus dilepas. Apanya yang dilepas? Yang dilepas adalah energi-energi yang kita rasakan ketika masalah itu muncul. Oh, ketika pasangannya berbohong rasanya apa?
rasanya sedih gitu. Maka si sedih inilah yang dilepasin dulu. Supaya apa? Supaya kita bisa naik ke level yang lebih tinggi dan menolong orang yang kita sayang supaya bisa berubah. Tentu menolongnya ibu-ibu dengan rasa yang lebih tinggi. Ya, orang yang melakukan kesalahan berada di level bawah nih, merasa bersalah ya, katakanlah dia habis bohong, merasa bersalah atau dia merasa takut karena udah ketahuan gitu kan. Kalau kita mau nolong ini ya, mau mengubah mereka itu jadi anak yang lebih baik, jadi suami yang lebih baik, jadi istri yang lebih baik, kita itu harus di atasnya, di atas garis. Supaya kita berada di atas garis, kita harus tenang dulu itu ya. Mencapai titik tenang itu yang harus diupayakan. Nih, tenang tuh ada di level tinggi banget tuh 540 tuh, sukacita, tenang, perubahan kesadaran. Nih, kalau lihat dari proses ya, di kolom proses, ketika kita sukacita, energinya 540, bahkan lebih tinggi dari cinta itu. Titik tenang ya, makanya disuruh meditasi, disuruh mengingat Allah, disuruh berzikir supaya apa? Supaya tenang. Jangan ingat masalahnya dulu, ingat Allah dulu supaya tenang. Nah, itu sebabnya kenapa kita kalau lagi sholat atau habis zikir tuh dapat petunjuk. Karena hatinya udah tenang. Ayo diobrolin, ayo lakukan ini. Oh ya, ayo konseling, ayo ke sini, ke situ. Ada petunjuknya saat kita sudah tenang. Tapi kalau masih di zona bawah, merasa marah, protes, nggak terima, nah itu gelap aja. Nah, ini yang kita lakukan di zona-zona ikhlas itu untuk membantu kita naik ya ke level di atas garis. Nah, orang-orang yang bahagia dan penuh cinta adalah mereka yang berada di energi di atas garis. Jadi, jangan bangga kalau kita menjadi orang yang pemarah, penakut, banyak sedihnya. Nah, itu karena itu energi yang rendah gitu. Jadi jangan sering-sering berada di situ. Tapi kalau merasa itu boleh. Tadi ya, boleh merasa sakit hati, merasa takut, merasa marah boleh. Tapi nggak lama-lama, harus dikelola dengan segera supaya yang lebih dominan di hati kita, di hari-hari kita tuh adalah energi yang di atas garis. Apa itu? Berani, berani membuka obrolan, berani menyampaikan pendapat, ya kan? Kemudian netral. Kalau ada anak kita yang berselisih, ya kakak dan adik, kita masuk sebagai sosok yang netral. Netral itu apa? Ya tidak menyalahkan siapapun. Apa yang dibilang adik, apa yang dibilang kakak, kita netral, dengerin dua-duanya. Adil, ya kan? Jadi kita bisa bersikap baik gitu loh. Bersikap adil ketika kita netral, tidak kemudian menghakimi salah satu. Kemudian apalagi yang di atas garis punya kemauan, optimis, punya tujuan. Maka orang yang bahagia itu salah satu cirinya adalah dia punya tujuan hidup. Misal tadi Bu Lili ya, bulan Ramadan saya pengen bisa ibadahnya lebih baik, lebih nikmat, lebih tenang. Nah, niat yang baik aja itu udah membawa kita pada energi yang tinggi tuh. Berapa tuh? 310. Sehingga kalau energinya tinggi, itu pasti ketemu jalan, terbuka jalannya. Tahu-tahu ada kelas bisa ikut, tahu-tahu ada petunjuk ini itu gitu. Energinya tinggi. Kemudian apalagi naik lagi ke penerimaan, ridho, memaafkan. Nah, tadi seperti yang sudah dilakukan oleh Bu Ari maupun teman-teman selama mengikuti latihan-latihan di grup. Ya, proses pemaafan. Bukan untuk siapa-siapa, untuk diri kita sendiri. Karena dengan melakukan penerimaan dan pemaafan, energi kita jadi lebih tinggi, kitanya jadi lebih happy. Tadi ya Bu Ari jadi lebih mudah untuk tersenyum. Nah, kemudian naik lagi ke berpikir, memahami. Ini yang disebut dengan tafakur, introspeksi diri. Ini seringkali kita alami ketika kita ada suatu masalah tuh makanya kita jangan benci sama masalah. Justru sejak awal harus bersyukur ketika ada masalah. Kenapa? Karena kita didorong untuk akhirnya berpikir, merenung, tafakur.
introspeksi, memahami diri kita, memahami orang lain. Nah, itu energinya tinggi. Tapi kalau ketika ada masalah kita menyalahkan, nah itu kita di bawah lagi tuh, di bawah garis ya. Menyalahkan, itu kan masih sikap-sikap yang paling bawah tuh, malah merasa bersalah, menyalahkan. Nah, itu ya. Tapi kalau kita mengintrospeksi diri, nah itu malah jadi tinggi ya. Karena dari introspeksi diri kan kita jadi belajar. Kemudian naik lagi ke rasa cinta. Ya. Apa tuh emosinya? Rasa hormat yang mendalam. Kan? Prosesnya mengungkapkan sesuatu yang berharga yang sebelumnya tersembunyi. Ya, mengungkapkan rasa cinta. Kemudian naik lagi ke rasa sukacita, tadi ya tenang, hening, sehingga terjadi perubahan kesadaran. Ya, dan naik lagi ke damai. Nah, ini yang tadi ibu-ibu sampaikan di kolom komentar ya, kenapa penting kita untuk cinta pada Allah, cinta pada diri sendiri, cinta pada sesama, karena hatinya jadi damai, tentram, tercerahkan. Ya, kemudian level yang paling tinggi tentu saja adalah level pencerahan atau yang kita kenal dengan hidayah. Ya, level yang paling tinggi itu adalah seseorang yang mendapatkan hidayah. Atau kalau ketika lagi belajar kita mendapat aha. Nah, tahu ya aha itu maksudnya insight ataupun pencerahan. Di mana kita bisa mendapatkan energi yang paling tinggi ini, ibu-ibu sekalian? Di kelas atau di majelis ilmu. Ya, jadi beruntunglah bagi kita yang senang menuntut ilmu, baik secara online, offline, termasuk baca buku, ikut webinar, ikut pelatihan, baik yang diadakan di kantor, yang online seperti ini, yang berbayar, apapun itu, termasuk konseling, misalnya ke profesional, itu bagian dari kita ingin mendapatkan pencerahan. Nah, ya, Nah, itu ketika kita dapat pencerahan, itu kita sudah punya motivasi yang berasal dari dalam diri sendiri untuk melakukan suatu perubahan atau perbaikan. Nah, makanya ketika kita berinteraksi dengan orang lain, katakanlah pasangan, anak, atau siapapun, itu yang perlu kita hadirkan adalah si pencerahan ini untuk mereka. Dan orang terbuka untuk dapat pencerahan ketika dia mau mendengar. Makanya dalam sesi konseling pun berbeda hasilnya. Orang yang datang dengan kemauannya sendiri dengan yang datang karena orang lain gitu. Walaupun boleh ya gitu. Kita mengajak pasangan, mengajak anak, siapapun yang kita sayang gitu untuk mendapatkan bantuan profesional lewat layanan konseling. Namun kadang beda hasilnya kalau dia itu datang dengan paksaan atau dorongan dari pihak luar. Maka kalau mau hasilnya efektif, kita perlu edukasi juga ke pasangan kita, ke anak kita tentang apa yang mereka akan dapatkan di dalamnya gitu. Nah, sehingga mereka juga muncul kesadaran. Kadang kita belum ngerti diri kita sendiri, maka dengan kita melakukan konseling, nah, kita akan dibantu untuk mengenali diri kita lebih dalam. Jadi ada edukasi juga yang kita sampaikan sehingga itu membuat seseorang melakukan suatu perubahan itu dengan kesadaran. Nah, ini yang paling tinggi ya. Jadi misal pun ibadah, misal kita ajak anak kita ibadah, nah dorongannya itu perlu ditimbulkan adalah kesadaran. Itu sebabnya kan kita edukasi. Kenapa kamu perlu sholat? Emang sholat itu untuk apa? Gitu. Kenapa kok memperbanyak ngaji? Apa sih efeknya kalau ngaji? Nah, itu yang didapat kalau ada dialog. Nah, kebanyakan dari kita kan perintah aja, sholat, sholat, sholat. Ngaji deh, ngaji deh, ngaji deh. Nah, tapi why-nya, kenapa itu penting untuk dilakukan? Seringkali kadang belum tersampaikan. Boleh dibantu, Bu Nurjana? Kena kemen Pak Priun. Caranya gimana ya? Mute Mute ya.
Bu Nurjana. Iya. Boleh di-mute ya, Ibu? Oh. Ya, terima kasih. Oke ya, jadi tadi ya, kenapa saya membagikan file ini ya, jadi teman-teman untuk kita misal membantu diri sendiri atau mau membantu orang lain yang kita sayang, yang sedang kondisinya nggak oke gitu ya, maka pertama tentu kita harus berada di level energi yang lebih tinggi dari mereka. Katakanlah kita sakit hati dengan perbuatannya, harus diubah dulu rasa sakit hati ini ke rasa penerimaan, ke rasa cinta, ke rasa sayang. Ya, ke rasa tenang, sehingga pada saat kita berkomunikasi dengan orang tersebut, itu sudah dalam energi yang lebih tinggi dari mereka. Efeknya apa? Mereka akan lebih mudah menerima masukan ataupun eh, arahan yang kita berikan kepada anak ataupun harapan-harapan yang kita sampaikan kepada pasangan ketika kita menyampaikannya di gelombang energi yang sudah lebih tinggi. Oke, kita lanjut ya. Nah, kemudian yang berikutnya, kenapa cinta? Nah, ya, di sini ya, ibu-ibu bisa melihat ada 4 kategori gelombang otak. Ya, gelombang otak ini akan mempengaruhi bagaimana hasilnya juga ya. Jadi kalau misalnya yang di beta, beta itu ya sekarang ini sekarang nih aktivitas yang kita lakukan ini kita sedang berada di gelombang beta. Ya, gelombang di mana kita itu sedang dalam kondisi sadar, penuh, konsentrasi, lagi belajar nih, lagi bekerja nih, lagi melakukan sesuatu nih, yang dominannya berada di logika. Nah, tapi kalau kita pelajari ya, gelombang di kondisi sadar itu hanya 10-12% aja kontribusinya terhadap hasil-hasil yang kita peroleh di kemudian hari. Ya. Nah, terus kalau kita mau dapat keajaiban gitu ya, cinta, kenikmatan, itu di mana? Masuknya di gelombang alfa. 8-12 Hertz. Ini yang perlu kita upayakan, berada di gelombang alfa. Ya. Nah, di mana gelombang alfa itu? Itulah yang disebut dengan zona ikhlas, zona tenang, zona rileks. Ya. Nah, di sini kita mulai bisa mengakses pikiran bawah sadar kita ya, teman-teman. Pikiran bawah sadar itu kontribusinya adalah 88%. Tadi akal cuma 12%, bawah sadar atau yang disebut dengan emosi itu 88%. Jadi inilah yang perlu kita perbanyak. Tadi berada di zona ikhlas, tadi yang di atas garis itu membuat kita lebih banyak berada di zona ikhlas ini. Nah, di zona ikhlas inilah kalau teman-teman membaca doa, ya, memasukkan sugesti kepada diri sendiri ataupun kepada anak dan pasangan itu lebih mudah diterima atau nyampe. Nah, jadi ketika misalnya ngobrol itu kan bisa memasukkan ya ke pikiran bawah sadar anak. Nah, itu lakukan dalam kondisi yang santai, rileks gitu. Misal apa tuh? Mau tidur atau saat bangun tidur. Nah, itu gelombangnya gelombang alfa. Ya. Kemudian kalau gelombang teta itu juga sama di gelombang khusyuk ya, di gelombang ikhlas. Ini kita sudah lebih tinggi ya. Nah, sudah lebih tinggi. Ini kondisi yang sangat khusyuk atau deep ya. Ini misalnya kita mau tidur tuh udah setengah tidur, setengah bangun gitu ya. Tapi masih bisa mendengar. Itu juga bagus sekali. Nah, kemudian kalau deep sleep-nya itu ya itu di gelombang delta. Ya. Oke, nah tadi saya baru baca buku ya, bukunya Kuantum Ikhlas itu ya, ibu-ibu sekalian. Jadi di bulan Ramadan ini kan kita pengen ya bisa merasakan nikmat ibadah, bisa target-target ibadah, target-target tilawah itu bisa kita capai gitu ya. Nah, di buku ini tadi Pak RB itu bilang gini. Nah, tadi ya. Dia bilang bahwa suatu hari dia itu pengen banget itu bisa eh,
Dia bilang gini ya kata-katanya ya. Saya masih ingat betapa inginnya saya dulu menjadi orang beriman untuk mengingat Allah supaya hati menjadi tentram. Saking inginnya saya meraih ketentraman itu, saya berusaha keras untuk selalu berzikir mengingat Allah. Apa yang terjadi ketika semakin berusaha keras untuk mengingat Allah? Yang terjadi bukannya ketentraman yang saya dapat, malah justru saya stres karenanya. Kenapa itu bisa terjadi? Karena dulu dia tidak tahu. Makin saya berusaha untuk tenang, gelombang otak saya malah terjebak masuk ke frekuensi beta yang membuat saya makin tegang. Ini tadi ya, frekuensi beta tadi di atas ya, masih sadar aja. Kadang kondisi sadar, misalnya kita punya target tilawah 1 juz per hari gitu ya, masih pakai logika itu membuat kita tuh jadi aduh baru baca 2 lembar masih banyak lagi nih gitu ya, membuat kita tuh membaca Al-Qur'annya jadi penuh ketegangan gitu loh. Aduh masih baru 2 lembar udah mau habis waktu atau mau ada kegiatan lagi. Nah, jadinya nggak ternikmati, yang dapat bukannya tenang malahan tegang. Padahal Allah bilang ya, siapa yang mengingat Allah hati jadi tentram, jadi tenang. Tapi tadi karena berada di gelombang yang yang tegang, beta tadi ya, justru ketenangannya nggak dapet karena masih pakai logika. Aduh, kalau baru dapat 2 lembar masih jauh nih 1 juz 8 lembar lagi. Ya, logikanya main membuat perasaannya jadi tegang, jadi khawatir, jadi cemas, jadi merasa ragu mampu nggak ya gitu. Maka apa lanjutannya disampaikan Pak RB? Sekarang dengan otak yang sudah direkondisi untuk mudah masuk ke frekuensi alfa, kegiatan berzikir dan berdoa menjadi jauh lebih mudah dan efektif hasilnya. Jadi ibu-ibu sekalian, di sini saya juga mengingatkan ya diri saya maupun ibu-ibu sekalian selama di bulan Ramadan nanti bisa diteruskan ke bulan-bulan berikutnya. Kalau kita ingin lebih bisa merasakan kenikmatan dalam beribadah tadi, maka saat kita melakukan ibadah jenis apapun itu, baca Al-Quran kah, tahajud kah, tarawih kah, sholat, apapun yang kita lakukan itu dengan kondisi ikhlas. Gelombang alfa tadi yang masuknya ke rasa santai, ke rasa enjoy, ke rasa cinta, ke rasa nikmat dalam melakukannya. Jadi mengaksesnya ke rasa, bukan ke logika. Nah, kalau logika, maka tadi kita mikirin, aduh berapa halaman lagi ya? Itu logika. Tapi kalau kita mengakses rasa, maka itu latihannya mindfulness, khusyuk, ya. Udah fokus aja ke bacaan yang lagi dibaca, ke lembar yang lagi dibaca. Nah, itu. Maksudnya itu pikirannya udah fokus ke saat ini. Nikmati aja ini ya, dibaca pelan-pelan dengan penuh kenikmatan gitu. Nah, justru malah tadi ketika justru fokusnya ke saat ini, fokusnya ke apa yang ada di depan, jadinya terasa lebih ringan, terasa lebih nikmat, terasa lebih enjoy, malah dapet berjilid-jilid, berjus-jus. Nah, itu yang kita upayakan ketika kita beribadah dalam kondisi ikhlas, dalam kondisi khusyuk. Khusyuk itu apa? Saat ini. Karena yang bikin kita nggak khusyuk itu pikiran kita kan ke belakang atau ke depan. Keinget masalah atau keinget ke masa depan yang belum terjadi ya. Maka memang ibadah itu membawa pada ketenangan. Kenapa? Karena kalau dalam psikologinya praktek-praktek ibadah itu membuat kita jadi fokus pikirannya ke saat ini. Nah, karena dibawa ke saat ini pikirannya, maka hasilnya jadi tenang. Nah, ya itu kalau tanpa agama gitu ya, barat ya. Tapi kalau disertai dengan agama tadi, tentu hasilnya jauh lebih powerful lagi dong gitu. Ya, bacaan yang dibaca aja udah powerful gitu. Ada keberkahan tersendiri, bernilai pahala gitu kan. Nah, banyak-banyak keberkahannya. Nah, tapi kalau dari teorinya itu disebut mindfulness. Fokus pikirannya ke saat ini. Nah, ini latihannya ya ibu-ibu sekalian. Latihannya adalah menghadirkan pikiran kita fokus ke saat ini dengan apa yang kita kerjakan.
Oke, kapan dan di mana kita harus mengkondisikan hati berada di zona ikhlas pada saat bangun tidur ya. Makanya ibu-ibu latihannya adalah ketika bangun tidur, alhamdulillah terlebih dahulu. Rasakan nafas syukurnya. Rasakan kenikmatannya bisa bangun lagi dalam kondisi yang sehat. Ya, walaupun misal Bapak Ibu telat bangun gitu ya. Kadang-kadang kalau telat bangun tuh kan panik yang muncul ya. Gerasa gerusuk. Please tenang aja. Semua sudah baik seapa adanya gitu ya. Udah bangun aja dalam kondisi yang tenang, dalam kondisi penuh syukur ya. Nah, ini akan membuat kita jadi lebih mudah melakukan aktivitas-aktivitas berikutnya. Kemudian pada saat mau tidur, ya, kenapa mau tidur tadi? Gelombang otak kita ada di gelombang alfa theta. Bangun tidur tuh gelombangnya juga rileks karena bangun tidur kan baru 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 sadar gitu. Masih gelombangnya bagus banget. Makanya ketika dia lagi di gelombang yang bagus itu, kita mengafirmasi diri kita dengan afirmasi-afirmasi positif. Apa itu salah satunya? Tadi jurnal syukur. Alhamdulillah ya Allah masih dikasih hidup kembali, masih dikasih kesempatan untuk memperbaiki diri, masih dikasih kesempatan untuk dapat bekal ataupun rahmat dan ridhomu, masih punya waktu untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan, dengan anak-anak, dengan keluarga. Ya, nah diniatin begitu, alhamdulillahi. Oke, kemudian ketika terpicu emosi juga merupakan waktu yang tepat untuk membantu diri kita merilis emosi kita, ya. Karena saat terpicu emosi itu ya, ibu-ibu, kenapa itu disebut orang yang terzolimi itu doanya makbul? Kenapa? Karena dia lagi gelombangnya tinggi banget gitu ya. Makanya hati-hati ketika kita lagi kepicu emosinya, stop dulu, stop bibirnya ya, lisannya di stop supaya kita ketika mengeluarkan ucapan tuh sadar ucapannya adalah ucapan yang baik, doa yang baik ke pasangan kah, ke anak, ke diri sendiri. Nah, ucapkan yang baik-baik. Ya, seperti contohnya kalau yang sudah populer itu kisah Imam Sudais ya, ibunya waktu dia kecil lagi di apa mau ada jamuan di rumahnya, ya ibunya sudah menyiapkan hidangan di ruang tamu, tinggal nunggu tamunya datang, ibunya ke belakang sebentar ya. Tahu-tahu Imam Sudais kecil lagi main kan di padang pasir sana di Arab sana, pasir semua kan, main, kemudian mengantongi pasir-pasir di bajunya. Ketika dia masuk ke ruang tamu, dia lihat ya makanan yang begitu indah sudah tersaji. Dia pikir ya sebagai pikiran anak kecil, dikasih bumbu, gula, ya gulanya adalah pasir. Kemudian ditabur itu ke seluruh makanan ya. Tahu-tahu ibunya datang dan menyaksikan itu ya. Hah. Ya, seberapa gemesnya ya, tinggal nunggu tamu udah beres gitu ya. Tahu-tahu jadi amburadul lagi. Gitu ya kan kita bisa marah ya. Tapi di stop dulu. Ya kan? Ibunya menahan diri, tahu dia lagi marah, kepicu emosi, tapi si ibu yang keluar dari ucapannya adalah ucapan yang baik gitu. Umi doakan kamu jadi imam Masjidil Haram. Nah, dan apa yang terjadi? Hasilnya ya seperti itulah gitu, seperti doa ibunya, beliau akhirnya menjadi imam di Masjidil Haram. Nah, jadi ketika kita terpicu emosi oleh siapapun itu, baik oleh anak sendiri, pasangan, siapapun ya yang berinteraksi dengan kita, pastikan kita stop dulu untuk mengelola emosi kita, lalu pastikan ucapan yang keluar adalah ucapan yang penuh keberkahan, baik untuk diri sendiri, boleh kita mendoakan diri sendiri ya. Ya Allah, semoga kau ampuni dosa-dosa saya, kau tinggikan derajat saya, kau lapangkan rezeki saya, kau panggil saya ke Baitullah ya Allah. Sakit banget rasanya hati ini. Ya Allah, tempatkan saya di sisimu yang mulia kelak ya Allah. Doa yang baik buat diri sendiri. Begitupun doakan dia gitu kan. Ya Allah, kau ampuni dosanya ya Allah. Sedemikian rupa dia menyakiti saya. Kau lapangkan rezekinya. Kau buat harmonis rumah tangganya sehingga dia bahagia. Jadi nggak menyakiti orang lagi.
Kita mendoakan yang baik untuknya. Karena kita kalau doain yang jelek ke orang lain, ya udah dia makin jelek dong, kita makin repot juga. Nah, maka doakan yang baik untuk orang yang menyakiti kita, sehingga dia nggak punya energi lagi untuk menyakiti, karena dia udah bahagia dengan hidupnya. Oke, berikutnya ketika kita sadar bahwa kita ingin sehat mental dan bahagia, maka kita perlu mengkondisikan diri kita berada di zona cinta, zona yang ikhlas, ya. Maka dari itu untuk bisa mencapai zona-zona tersebut, kita perlu melepaskan beban-beban yang ada di hati kita dan meraih ketenangan. Ya, di sini disampaikan ya, jika kamu menggenggam bara api dengan niat melemparkannya ke orang lain, yang terbakar terlebih dahulu adalah dirimu sendiri. Ibu-ibu sekalian, tadi ya ketika kita punya rasa sakit hati, rasa kesel, rasa marah ke orang lain gitu ya. Nah, tahukah kita bahwa bukan orang itu yang tersakiti, kita sendiri yang lebih menderita oleh rasa marah, rasa sakit hati, rasa benci, dendam, sedih yang kita pendam. Itu kenapa kita perlu melepaskannya. Tadi ya, rasa marah itu seperti bara api panas. Yang kepanasan siapa? Diri kita, kan kita yang pegangin. Nah, maka ketika kita lepas bara api itu dari tangan kita, udah proses pemulihannya udah jadi lebih cepet gitu, karena bara apinya udah dilepas, tinggal pemulihan gitu. Nah, ya yang disebut melepas itu adalah kesadaran, ya. Nah, yang disebut melepas itu adalah kesadaran. Oh, saya tahu saya sakit hati, saya mau melepaskannya. Nah, itu kesadaran. Nanti pemulihannya ditambah dengan pemaafan maupun tawakal. Ya, nah, di sini disampaikan ya, jadi terapi memaafkan merupakan salah satu teknik untuk membantu pemulihan jiwa kita. Ya, apa aja yang perlu dimaafkan? Tentu saja adalah diri sendiri. Kenapa? Kok diri kita menyimpan rasa sakit itu bertahun-tahun, berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan? Ya, maka yang perlu mendapat maaf dari kita, pertama sekali tentu diri kita sendiri. Kenapa kita zolim pada diri kita? Megangin bara bertahun-tahun, ya, sampai tubuhnya sakit, penyakit datang, rezeki jadi sulit, hubungan gak harmonis. Nah, maka yang paling perlu kita sadari untuk dimaafkan adalah diri sendiri terlebih dahulu. Maafkan diriku, sudah zolim pada diri sendiri, terlalu lama menyimpan rasa sakit hati ini, membuat diri overthinking, membuat diri jadi sakit, membuat hubungan jadi nggak harmonis, nggak berani ketemu orang. Nah, banyak lagi. Nah, maka maafkan diri kita. Yang berikutnya adalah tentu memaafkan orang lain tersebut tanpa menunggu permintaan maaf. Kenapa nggak perlu nunggu? Karena keputusan untuk memaafkan itu adalah keputusan dari diri sendiri. Meskipun orangnya bolak-balik minta maaf, kalau kitanya belum mau memaafkan, belum mau melepaskan, ya nggak terjadi pemaafannya. Masih sakit hati. Tapi karena kita udah sadar bahwa fungsi dari memaafkan untuk diri kita, supaya kita jadi cinta, supaya kita jadi damai, supaya hatinya tentram, maka kita dengan kesadaran memaafkan mereka, siapapun namanya, tanpa menunggu orangnya minta maaf. Tapi Bu, nanti dia nggak sadar-sadar. Ya itu di luar kendali kita. Wong kadang kita udah bilangin juga belum sadar, apalagi kalau kita nggak bilangin ya kan. Nah, maka fokusnya terlebih dahulu adalah pulih dulu diri kita. Dan kemudian kita bisa menggunakan afirmasi positif dan doa untuk memperkuat proses pemaafannya. Jadi perlu diucapkan ya ibu-ibu sekalian, kalau kita mau melakukan terapi pemaafan itu kita perlu ucapkan. Ya, perlu diucapkan, ya Allah, saya maafkan si A atas ucapannya yang pernah menyakiti perasaan saya. Baik dia sadar atau dia nggak sadar. Saya maafkan dia. Nah, jadi diucapkan supaya apa? Supaya terdengar oleh panca indera. Telinga kita mendengar, lisan kita mengecapnya. Nah, jadi terjadi perubahan fisiologis di tubuh. Karena kata-kata itu powerful ya. Jadi kalau kata-katanya tepat, maka tubuhnya juga merespon dengan tepat. Ya Allah, saya terima ya Allah. Saya maafkan ya Allah. Nah, itu kata-kata kunci yang membantu proses pemulihan jiwa.
Ya Allah, saya maafkan diri saya. Mohon maafkan saya, ya Allah. Saya sudah menzolimi diri saya sendiri. Hmm, Ya kan? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zolimin. Ya Allah, saya telah menzolimi diri sendiri. Kalau bukan karena rahmatmu, entah bagaimana saya. Gitu ya. Punilah saya. Nah, jadi kita mengakui bahwa kita sudah zolim pada diri sendiri. Kita biarkan kemarahan di hati kita. Akhirnya yang tersiksa siapa? Diri kita sendiri. Emang siapa? Ya, itu kan doanya Nabi Yunus ya, ketika Nabi Yunus akhirnya masuk ke dalam kegelapan yang paling gelap gitu ya, 3 kegelapan, malam hari, di dalam laut, kemudian di dalam perutnya ikan paus ya, 3 kegelapan sekaligus. Nah, apa awalnya? Awalnya karena beliau marah pada kaumnya. Nah, ini kemarahan itu merugikan diri kita sendiri ya. Marah pada kaumnya kok nggak ada yang ikut gitu kan. Akhirnya beliau pergi meninggalkan kaumnya. Nah, naik kapal ya. Nah, kemudian ketika di kapal terjadi badai, harus ada yang keluar nih supaya kapalnya seimbang. Akhirnya mereka undian nih, undian. Siapa yang dapat undiannya, dialah yang akan nyemplung ke air. Nah, ternyata 3 kali diundi, yang dapat Nabi Yunus terus. Karena Allah pengen ngasih pelajaran ke Nabi Yunus. Sama ke kita juga begitu. Kita kadang dikasih pelajaran, kita sebut itu masalah, supaya apa? Supaya kita mengambil pelajaran. Oh, ternyata masalah demi masalah ini datang dalam hidup saya karena saya masih menyimpan kemarahan di hati. Akhirnya apa yang saya dapat? Hal-hal yang membuat marah lagi, membuat marah lagi, membuat marah lagi. Yang undang siapa? Diri kita sendiri. Nah, jadi kita belajar ya dari kisah-kisah terdahulu bahwa kalau kita menyimpan kemarahan, yang rugi adalah diri kita sendiri. Bukan Allah pengen merugikan kita, enggak. Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya, Allah tuh Maha Pengasih, Maha Penyayang dan ingin kita semua bahagia. Jadi ketika kita dikasih masalah tuh bukan berarti Allah nggak sayang. Justru Allah sayang banget. Supaya kita tuh mengambil pelajaran dan kembali kepadanya gitu loh. Ya kan? Supaya kita mengambil pelajaran dari masalah itu dan kembali kepadanya. Kembali kepadanya itu maksudnya kembali berserah diri kepadanya, menaati perintahnya, melakukan yang dia suka. Allah suka orang yang banyak bersyukur, maka kita makin banyak bersyukur. Itu kenapa kita latih kemarin di grup ya. Allah suka orang yang bersyukur. Kan Allah bilang di Quran surat Ibrahim ayat 7 ya, siapa yang bersyukur Allah tambah lagi nikmatnya, siapa yang kufur Allah murka padanya. Nah, itu kan pilihan. Kalau kita bersyukur, maka anugerahnya yang makin banyak. Kalau kita menyimpan marah, maka hasilnya ya kita sendiri yang merasakan neraka di dalam diri kita itu. Kepanasan dalam hati kita itu. Yang akhirnya membuat siapapun di depan kita nyebelin aja jadinya. Nah, itu kenapa kita latih dengan jurnal syukur, memaafkan sebagai bentuk cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada diri sendiri. Apa yang terjadi ketika Nabi Yunus akhirnya menyadari kesalahannya? Ya Allah, aku telah menzolimi diriku sendiri. Aku menyimpan kemarahan. Maafkan aku ya Allah, aku sudah menyimpan kemarahan, menzolimi diriku sendiri, meninggalkan apa yang kau perintahkan. Harusnya aku menjaga kaum, malah pergi gitu ya. Kadang ketika ada masalah kan tadi ya seperti bahasanya Bu Lili, pengen kabur, lari dari masalahnya, lari dari emosinya. Bukan itu gitu. Nah, padahal Allah pengen ketika ada masalah yang memicu emosi kita, kita menghadapi emosi itu dan mensucikannya. Bukan kemudian melawan, menekan, atau mengabaikan perasaan itu. Nah, ya. Nah, maka kita harus melakukan pemaafan itu secara sadar. Nah, ini ada metodenya, yaitu akui bahwa kita masih punya rasa cemas, masih punya rasa marah, masih punya rasa sedih. Ketika itu muncul, nggak apa-apa, diakui memang itu yang terjadi. Lalu kemudian kita mengizinkan perasaan itu hadir, dikasih ruang dulu. Ya, diizinkan dulu perasaannya hadir seapa adanya, lalu kemudian kita lepaskan. Ya, jadi maksud lepaskan itu tadi kan kemarahan itu seperti bara api, maka kita lepasin. Nah, itu proses lepas itu adalah proses keputusan. Sudah, dan kemudian tadi pemaafan, kemudian tadi
proses melepaskan emosi, dan kemudian latihan sehari-harinya adalah dengan menulis jurnal syukur. Siapa aja yang perlu disyukuri, apa aja yang bisa kita syukuri, siapa aja yang perlu kita maafin. Nah, itu dilakukan ya. Ketika terpicu, lakukan pemaafan. Ketika ingin mengundang kesuksesan, impian, lakukan syukur. Ketika ingin hatinya damai, tenang, ingat-ingat hal-hal yang menyenangkan, yang membuat kita jadi bersyukur. Oke, sebagai penutup, orang yang paling aku cintai dan paling dekat denganku pada hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Nah, ini hadis Nabi ya, riwayat Tirmizi. Jadi orang yang paling Nabi cintai dan paling dekat dengan Nabi nanti di hari kiamat adalah mereka yang paling baik akhlaknya. Akhlak itu berarti ucapan kita terjaga, perilaku kita penuh cinta, ya kan? Dan ibadah kita tadi juga bagus gitu ya. Nah, tentunya sesuai dengan tuntunan-tuntunan yang sudah Allah dan Rasul-Nya sampaikan di Al-Quran maupun hadis. Nah, ini yang kita pelajari terus-menerus dan sudah kita praktekkan juga ya. Memaafkan itu memang tuntunan Nabi. Orang yang penuh cinta itu pasti dia mudah memaafkan. Nah, ya kan, orang yang penuh cinta tadi juga orang yang ikhlas dalam menjalankan amal ibadahnya sehingga hasilnya tentu saja jadi sedemikian powerful. Ya, inilah langkah-langkah untuk membuat kita menjadi pribadi yang mencintai dan dicintai Allah, pribadi yang mencintai dirinya sendiri, dan kemudian menjadi pribadi yang mencintai sesama, dan insya Allah hidupnya jadi semakin penuh cinta, penuh bahagia, dan diberkahi. Demikian materinya, oleh saya kembalikan kepada Mbak Rahma kalau ada yang mau bertanya, diskusi, ataupun sharing. Terima kasih. Jazakallah Sukma atas materinya, Masya Allah ya teman-teman. Tadi sudah cukup banyak yang Ibu sampaikan dari bagaimana terapi maafkan, kemudian tadi juga ada menada air. Nah, itu bisa teman-teman praktekkan ya nanti gitu. Oke, mungkin untuk selanjutnya kita masuk sesi ke pertanyaan ya. Di sini sudah ada Bu Kuis nih dari Bogor. Ini langsung bacain aja ya Bu Ya, di, boleh. di chat. Oke, bagaimana cara menghadapi teman satu kerja yang tidak mudah menerima masukan anti kritik, kalau diberi masukan malah marah, tidak mau dibahas masalahnya, dan itu merugikan kami satu tim kerjanya. Nah, itu gimana Bu? Kayaknya setiap orang menemui kayak gitu kali ya Bu? Baik, terima kasih Bu Ais ya. Bagaimana menghadapi teman yang tidak mudah menerima masukan, anti kritik nih bahasanya gitu ya. Kalau diberi masukan malah marah, ya kan? Akhirnya bisa merugikan orang lain. Baik. Nah, kemarin tuh saya ada baca buku ya. Nama bukunya itu The Diary of CEO. Ya, ngeri ya bacanya. The Diary of CEO, Diare CEO. Jadi di situ dia menyampaikan hasil penelitian dari seorang apa ya, yang peneliti yang di bagian otak gitu ya, peneliti di bagian otak. Apa yang dia bilang dari hasil penelitiannya tersebut? Jadi kinerja otak kita itu ya, kaitannya nanti dengan Bu Ais pertanyaannya, kinerja otak kita itu dia akan menutup kalau mengalami penolakan. Ketika disalahkan, ketika dihakimi, ketika dipojokkan, ketika ya ditodong begitu ya kesalahannya, itu dia otaknya itu akan nutup gitu. Jadi apapun pesan yang kita sampaikan itu dia udah defense, nggak terima, nggak mau, menolak. Nah, ini yang terjadi ketika ada teman kita melakukan suatu kesalahan lalu kita salahkan. Nah, sikap kita ya, sikap kita menyalahkan. Pasti responnya adalah respon penolakan juga gitu. Tadi karena ternyata bukan karakternya aja gitu ya, tapi ternyata dari hasil penelitian tersebut kinerja otak mempengaruhi akhirnya sikap tersebut gitu loh. Jadi bukan hanya masalah karakter orangnya anti kritik, tapi prinsip kerja otak tadi ternyata seperti itu gitu. Ketika disalahkan orang akan nutup tuh, nggak terima dia dengan masukan-masukan. Oke, nah maka apa yang harus kita lakukan supaya kalau ada teman kita yang salah, anak kita yang salah, pasangan kita yang salah, ya bisa menerima masukan dari kita. Nah, disampaikan oleh peneliti tersebut yang perlu kita lakukan adalah
melakukan atau menunjukkan sikap penerimaan terlebih dahulu. Nah, sikap penerimaan itu apa? Cari kesamaan dari dia. Cari hal yang bisa diapresiasi dari orang tersebut dulu. Cari hal yang bisa dihargai, diapresiasi, dipuji ataupun di di dibaik-baikkan lah gitu ya. Yang disampaikan dulu. Nah, sehingga responnya adalah penerimaan. Nah, sikap penerimaan itu yang perlu kita tunjukkan dalam memulai proses komunikasi itu. Nah, hasil penelitiannya apa? Ketika seseorang merasa diterima, nah, maka itu kinerja otaknya jadi menyala tuh. Otaknya jadi menyala dan dia lebih reseptif menerima informasi berikutnya. Nah, jadi lebih ke cara ya, teknis dalam berkomunikasi ketika mau menyampaikan suatu masukan, teguran itu puji dulu gitu. Nah, cari hal yang bisa dipuji dulu. Biasanya yang kita puji adalah usahanya ya, teman-teman. Anak, rekan kerja, teman gitu ya. Usahanya dulu. Oh, dia sudah berusaha melakukan yang dia mampu. Walaupun ternyata salah gitu ya. Walaupun ternyata hasilnya belum sesuai nih dengan yang diharapkan, tapi kita mengapresiasi dulu usahanya. Nah, ini yang membuat dia akan melakukan penerimaan dan lebih siap untuk menerima harapan-harapan atau masukan berikutnya. Begitu ya, Bu Ais. Tetap ya dikomunikasikan temannya, timnya dengan cara yang jauh lebih berbeda gitu. Jadi bukan fokus ke masalahnya yang diungkit-ungkit, tapi ke solusi ke depannya. Apa yang bisa diperbaiki, apa yang perlu dilakukan kemudian. Karena memang kalau bahas masalah yang udah terjadi nggak ada habisnya, ya kan hanya menguras emosi. Yang perlu kita tekankan adalah so what gitu. Nah, ini udah terjadi, maka bagaimana tanggung jawab kita sebagai sesama tim, sebagai anggota dari tim tersebut, sebagai partner kita, apa yang bisa kita bantu, apa yang bisa kita support agar kondisi tersebut bisa jadi lebih baik ke depan, bukan mempertegas kesalahannya, tapi bagian dari bagaimana kita sama-sama nih sebagai tim bertanggung jawab untuk saling support satu sama lain. Sehingga dia juga tidak merasa ditinggalkan, tidak merasa dipojokkan, jadi punya energi untuk memperbaiki. Tadi ya, Bu Ais, kan teman-teman kita udah belajar di tabel kesadaran itu ya. Nah, tadi tabel kesadaran, kalau orang melakukan kesalahan, dia berada di zona paling bawah, merasa bersalah tadi ya. Nah, kalau kita ingin dia produktif, bertanggung jawab, maka kita harus bantu dia naik ke atas. Nah, cara bantunya gimana? Ya tadi sikap penerimaan dulu gitu. Oke, nggak apa-apa. Udah terjadi apa yang bisa kamu bantu untuk melakukan memperbaiki kesalahan ini. Nah, kita bisa berdialog seperti itu ke dia. Begitu ya. Ada lagi? Ada Bu dari Ibu Bibi. Ibu bagaimana melupakan kesalahan anak yang begitu besar yang membawa rasa malu dan mendalam dan berbekas di hati dan membuat rasa tidak percaya diri. Mana tuh, Bu? Yang tidak percaya diri siapa nih? Ibunya apa gimana? Nah, Anaknya gimana yang melakukan kesalahan, kemudian ibu jadi nggak pede gitu ya, jadi malu mungkin ketemu dengan masyarakat gitu ya. Nah, untuk beda ya, melupakan dengan memaafkan beda ya, teman-teman sekalian, Bu Dwi. Melupakan itu kita menekan emosinya. Ya, ketika anak salah kan kita misalnya marah, atau kita sedih, atau kita takut gitu kan, kecewa misalnya. Nah, kalau melupakan itu kita menekan perasaan kita. Kita kecewa tapi kita tekan si kecewa. Tetap ada berarti. Nah, akan mengundang hal-hal yang ngecewain lagi datang kalau perasaan itu masih kita pelihara. Yang perlu dilakukan apa? Memaafkan kesalahannya. Nah, kalau memaafkan itu disebut dengan melepaskan si rasa kecewa. Kita tahu kita kecewa dengan kesalahan anak kita yang sedemikian besar, namun karena dengan kita rasa cinta, dia anak kita, cinta pada Allah yang suka orang yang memaafkan, maka ya Allah saya maafkan anak saya sebesar apapun kesalahan yang pernah dia perbuat, yang membuat saya malu, yang membuat saya nggak percaya diri.
Ya, saya maafkan dia ya Allah, saya ridho. Nah, itu yang diucapkan ya, Bu Dwi ya, beda. Melupakan hanya menekan emosinya. Kalau memaafkan, kita melepas emosi tersebut sehingga nggak ganjel lagi. Begitupun yang bisa dilakukan Bu Eis ya, kepada timnya tadi dimaafkan. Supaya apa Bu Eis bisa lebih tenang ketika mengingatkan ataupun melibatkan timnya tersebut kembali sudah dengan vibrasi yang lebih tinggi tadi ya, sehingga bisa membantu orang-orang di sekitarnya. Begitu ya, Bu Dwi harus berdamai dengan diri sendiri supaya bisa membantu anaknya juga bisa lebih baik karena kunci sukses anak itu ada pada ridhonya orang tua ya. Tapi kalau kita sadar kita punya rasa kecewa ya, marah pada anak, nah itu yang perlu kita kita lepasin supaya hatinya jadi ridho dan penuh cinta pada anak. Nah, energi cinta ibu ini yang akan memudahkan proses anak jadi anak yang baik dan semakin menyejukkan hati. Begitu ya, Bu Dwi. Ada lagi. Ada Bu, wah, makin nambah terus nih pertanyaannya yang jauh. Pak Adnan ini ya, Pak Ada. Adnan. Saya sedang menghadapi masalah digugat cerai istri dan masuk tahap persidangan di pengadilan agama. Doa saya, apakah saya ikhlas saja supaya tenang atau masih berdoa minta kepada Allah agar istri diluluhkan hatinya? Iya dong, Pak, tetap minta minta Allah meluluhkan hati istri ya. Ya Allah, gini ya doanya ya. Ikhlas dulu kan pertama, ya Allah. Meskipun, jadi diucapkan dulu keresahannya, Pak. Ya Allah, meskipun saya khawatir banget ya, istri saya menggugat saya nih, udah sampai pengadilan. Khawatir banget ya Allah, padahal saya masih cinta, masih sayang, saya sadar saya salah. Ya Allah, saya masih pengen bersama dia, pengen kembali lagi, pengen memperbaiki lagi ya Allah. Namun meskipun saat ini belum seperti itu, saya ikhlas. Nah, saya pasrahkan kepadamu ya Allah, luluhnya hati istri saya. Nah, jadi yang dipasrahkan itu hasil yang diinginkan, luluhnya hati istri saya, melembutnya hati istri saya, mau terbuka dan kembali lagi melanjutkan komitmen pernikahan kami dalam kondisi yang jauh lebih baik. Nah, begitu ya Pak Adnan diulang-ulang ya, saya ikhlas, saya pasrah sehingga hatinya tenang dan rasa tenang Pak Adnan itu nanti bisa tergetar, tergetar ke pasangannya. Bahkan perlu naik lebih tinggi lagi dong Pak Adnan ya, ke pencerahan tadi yang paling tinggi. Oh, dari kejadian ini apa pencerahan yang Pak Adnan dapat? Kalau Pak Adnan bisa dapat itu, Pak Adnan lebih tinggi lagi tuh kan energinya. Sehingga tadi kalau energi kita jauh lebih tinggi dari orang yang mau kita bantu, itu bisa lebih mempercepat hasil yang kita inginkan. Gitu ya. Oke, ada lagi dari Bu Iis. Bagaimana jika mencintai orang yang tidak halal, sedangkan kepada yang halal tidak ada cinta? Bagaimana cara meresponnya? Wah, ya udah, iya, alhamdulillah ya, alhamdulillah, alhamdulillah disadari ternyata ada cinta semu gitu ya. Bilangnya kan cinta semu. Kalau cinta sejati itu berarti kepada pasangan halal. Kalau cinta semu berarti pada tadi godaan-godaan yang ada di sekitar. Nah, bagaimana cara meresponnya? Ya, maka yang dihadirkan supaya kita bisa cinta lagi kepada pasangan halal, yang dilepaskan adalah ganjelannya, Bu Iis ya. Itu kenapa nggak mencintai pasangan yang halal? Karena udah numpuk nih sebelnya. Rasa sebelnya, rasa kecewanya, rasa marahnya atas keterbatasan kesalahan pasangan halalnya di masa lalu. Nah, ini kalau belum dilepas, itu cinta jadi ketimbun gitu cintanya, nggak muncul. Jadinya ketika ngelihat kebaikan orang lain di luar, kita jadi mudah kecolek gitu kan, mudah tergoda. Padahal yang di luar tuh cintanya semu aja, nafsu aja gitu ya, bukan sejati. Nah, tapi kenapa kok ke pasangan halal nggak cinta? Karena tadi ketimbun oleh rasa kecewa, rasa marah, rasa sedih yang pernah kita alami dari kesalahan-kesalahan pasangan sebelumnya. Nah, ini yang Bu Iis dan teman-teman kalau itu masih ada perlu dimaafkan.
pasangan halalnya atas kekurangan, kesalahan, keterbatasannya selama ini ataupun di masa lalu yang masih menyisakan luka di hati. Nah, dimaafin dulu sampai benar-benar ikhlas gitu kan. Lalu ambil pelajarannya. Nah, lalu kemudian syukuri kebaikannya. Tadi kalau tahu lagi ada masalah sama pasangan, berarti yang diperbanyak adalah jurnal syukur untuk pasangan gitu. Hari ini dia berbuat baik apa ya? Hari ini dia melakukan apa ya? Ya, jadi sampai yang kecil-kecil sehingga kita bisa mengakses kembali rasa syukur dan cinta kita ke pasangan yang halal. Nah, kemudian kalau tadi tahu ada godaan dari pihak luar, maka sebisa mungkin dibatasi interaksinya supaya nggak jadi fitnah ataupun hal-hal yang tidak diinginkan ya. Begitu ya, Bu Iis, semoga bisa diterima. Lalu kemudian dari Bu Tia, bagaimana cara kita mengenali diri sendiri sebelum kita mencintai diri sendiri? Cara mengenali diri itu ya, pertama kita harus tahu apa sih ganjelan di hati kita, ya. Kenali dirinya, masih ada perasaan gak enak apa tentang dirinya. Oh, masih punya perasaan bersalah. Belum jadi hamba yang baik nih, masih banyak salahnya, masih banyak dosanya. Oh, maka rasa bersalah ini yang perlu disucikan dengan memaafkan diri sendiri tadi. Nah, kalau kita sudah memaafkan diri sendiri, itu cinta pada diri sendiri udah naik seapa adanya. Karena diri sejati kita itu diri yang penuh cinta. Kalau kita belum mencintai diri kita, nah itu berarti ada perasaan-perasaan di bawah garis tadi yang masih menghinggapi hati kita. Nah, cara membersihkannya apa? Dengan kita melakukan pemaafan ke diri sendiri. Ya Allah, saya maafkan diri saya. Nah, jadi memaafkan diri kita itu sudah merupakan bagian dari mencintai diri. Kemudian apalagi bentuk mencintai diri? Tidak membiarkan pikiran kita berlarut-larut ke masalah. Nah, jadi melatih pikiran kita agar lebih banyak ke mengingat anugerah. Begitu ya. Oke, Mbak Rahma, pilih satu lagi. Ya, Bu, ini satu lagi ya, Bu. Ini deh, Bu, yang Bu Fridayanti. Bagaimana cara memaafkan orang tua atau bapak karena dari awal dia tidak menafkahi keluarga dan tidak sayang anak. Ya, jadi memaafkan itu diucapkan tadi ya. Nah, jadi yang pertama cara mengenalinya adalah perasaan kecewanya diizinkan hadir. Ya kan, diakui bahwa saya kecewa nih dengan sosok bapak yang tidak menyayangi keluarga, tidak hangat, ya kan, juga tidak menafkahi. Pasti kecewa banget gitu kan, beliau tidak menjalankan perannya sebagaimana mestinya. Lalu kemudian ketika rasa kecewa itu muncul, ucapkan pemaafannya. Lakukan dengan khusyuk, ya Allah, saya maafkan bapak saya yang dulu tidak menafkahi keluarga dengan baik sehingga ibu saya harus bekerja sedemikian keras gitu ya, yang tidak memberikan perhatian sebagaimana mestinya kepada istri maupun kepada anak-anaknya. Ya Allah, saya maafkan bapak saya. Nah, jadi harus diucapkan sehingga itu dilakukan dengan penuh kesadaran. Kenapa ini perlu diucapkan, perlu dilepaskan, perlu dimaafkan supaya hati kita damai dan kita bisa menjadi anak yang sebagaimana mestinya. Nah, kalau enggak yang kita jadi podo wae nanti dengan bapak gitu ya, dia cuek, kita juga cuek kan akhirnya. Kan gitu ya. Dulu kita nggak suka, nanti kita melakukan hal yang sama juga ke orang lain ataupun ke keluarga kita nantinya. Atau yang paling sering adalah mendapatkan pasangan yang nggak jauh beda. Nah, seringnya begitu ya, Bu Frida. Mendapatkan pasangan yang kadang-kala nggak jauh beda dari bapaknya. Nah, kalau kita wanita ya, berarti kan model suami itu adalah bapak kita. Jadi selama kita masih punya ganjalan ke bapak kita atas ketidaksempurnaannya, nah itu mempengaruhi nanti jodoh yang kita temui. Nah, kalau kita mau jodohnya lebih baik dari bapak kita, maka kita perlu banget memaafkan bapak kita atas kekurangannya di masa lalu, sehingga itu membuat kita jadi terbuka untuk mendapatkan pasangan yang lebih baik gitu, lebih bertanggung jawab, lebih menafkahi, lebih perhatian, lebih sayang keluarga. Kenapa itu bisa berbeda hasilnya? Karena nanti terjadi perubahan pada sikap kita.
cara kita merespon orang lain, cara kita dalam membangun relasi itu jauh lebih sehat. Sehingga tentu saja pasangan kita tuh jadi lebih sehat juga gitu kan. Nah, seperti itu ya. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, kita tutup ya, masih ada 15 menit, kita tutup dengan sesi terapi ya, kita terapi bareng-bareng boleh ya. Siapa yang mau nih? Musiknya masuk? Udah, Rama? Suara saya jelas? Oke, boleh ambil posisi yang nyaman ya, teman-teman sekalian. Ambil posisi yang nyaman, pejamkan matanya, tarik nafas yang panjang dari hidung. Buang pelan-pelan lewat mulut. Relax aja, tarik nafas lebih panjang. Buang pelan-pelan lewat mulut. Kita libatkan Allah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim. 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 Baca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Niatkan ya teman-teman, Bapak Ibu berdamai dengan dirinya sendiri dan apapun kondisi yang belum ideal di hidupnya, di masa lalunya, dengan teman-teman kerjanya. Kalau ada yang belum ideal, izinkan ya. Niatkan untuk berdamai dengan semua ketetapan Allah dan jadi diri yang lebih penuh cinta lagi. Maka sekarang izinkan kalau di hati Bapak Ibu lagi ada ganjelan. Dari pasangannya kah? Anak-anaknya? Masa lalunya? Atau yang dikhawatirkan di masa depan? Bisakah perasaan itu diizinkan saja? Kalau itu sedih, nggak apa-apa. Izinkan aja perasaan itu hadir seapa adanya. Kalau itu rasa marah, kesal, kecewa, sakit hati, benci bahkan, nggak apa-apa. Dikasih ruang ya, untuk perasaan itu hadir seapa adanya. Biasanya kalau perasaan itu masih ada, dia akan muncul sealami mungkin. Tapi kalau udah nggak ada ganjilan lagi, dipaksa juga nggak akan muncul. Maka kalau perasaan dan pikiran-pikiran yang nggak enak itu hadir, izinkan aja. Kasih ruang. Termasuk kalau ada penyesalan, dosa-dosa, kesalahan yang tanpa sadar pernah kita lakukan di masa lalu, yang menyakiti orang tua kita, menyakiti pasangan kita, anak-anak kita, atau orang lain. Izinkan. Atau rasa takut, cemas, khawatir akan masa depan. Khawatir jodohnya, jodoh anaknya, khawatir tentang rezekinya, khawatir kematian, apapun yang Bapak Ibu khawatirkan, izinkan ya. Ketika kita memberikan ruang pada hati kita untuk merasakan seapa adanya, dengan sendirinya perasaan itu akan melunak, mencair, dan bahkan lepas dari diri kita. Maka kasih ruang, izinkan aja perasaan itu hadir seapa adanya. Lalu ketika dia muncul, apapun sensasi yang muncul di pikiran, di perasaan,
di tubuh Bapak Ibu saat ini ketika itu muncul, bisakah Bapak Ibu menerimanya? Maukah lebih baik lagi menerima sensasi yang muncul ini? Kapan mau diterima? Sekarang sadari ya bahwa apapun yang muncul di masa lalu, di masa depan maupun saat ini itu sudah ketetapan Allah. Bukan salah siapapun, bukan diri kita, orang lain, memang harus dilewati aja. Qadarullah. Maka bersediakah Bapak Ibu melepaskan beban-beban ini? Yang muncul sekarang, sensasi yang dirasakan itu, bersediakah Bapak Ibu melepasnya? Baik sensasi di tubuhnya, apakah itu rasa yang gak nyaman, pegel, nyeri, sesak, pusing, apapun sensasi yang muncul di tubuh, berat. Maukah Bapak Ibu berdamai dengan dirinya dan melepaskan perasaan atau beban ini? Ya, lepaskan aja. Bebaskan aja. Biarkan perasaan itu, emosi itu, beban itu terurai sealami mungkin. Lalu sekarang berikan pelukan untuk diri sendiri. Kasih pelukan untuk tubuhnya, usap-usap bahunya, sayangi dirinya. Lalu ucapkan, wahai diriku, maafin aku ya. Maafin banget kalau tanpa sadar sudah menzolimi diri sendiri. Terlalu lama menyimpan beban yang berat ini. Terlalu lama memendam rasa sakit di hati ini. Pasti gak enak rasanya. Menzolimi diri sendiri dengan pikiran dan perasaan yang dipendam selama ini. Wahai diriku, maukah kamu berdamai dan memaafkanku? Tanyakan pada dirinya, maukah berdamai dan memaafkan diri sendiri? Berdamai dengan apapun yang gak bisa diubah lagi. Berdamai dengan ketetapan Allah memang sudah seharusnya begini. Sudah yang baik dan terbaik semua yang diberikan. Menerima semua ketetapannya. Wahai diriku, terima kasih ya. Sudah terbuka dan mau untuk berdamai dan memaafkan semuanya. Sudah terbuka dan mau menerima ketetapan Allah meski gak sesuai harapannya. Makasih ya diriku. Sudah berhasil melewati tantangan demi tantangan di hidupnya. Pasti gak mudah untuk sampai ke titik ini. Pasti gak mudah untuk bisa berdamai dan melepas semua beban ini. Terima kasih karena udah mau mencoba. Udah punya kesadaran baru. Udah bersedia untuk bahagia.
udah mau terbuka dan melepas beban-beban di jiwa. Makasih ya diriku. Aku benar-benar menyesal sudah membuatmu seperti ini. Sekarang aku izinkan diriku pulih. Aku izinkan diriku bahagia. Aku izinkan diriku penuh cinta. Maka ya Allah, segala rasa sakit yang masih tersisa di hati ini, aku ikhlas. Aku ridho menerimanya. Aku putuskan untuk berdamai dan melepas semua beban ini dan berserah diri kepadamu saja. Terlalu banyak nikmat darimu ya Allah. Maafkan kalau selama ini hamba terlalu fokus pada masalah. Terlalu banyak mengingat luka-luka lama. Padahal nikmatmu begitu banyak di sekitar. Maafkan kami ya Allah. Ampuni kezaliman kami pada diri sendiri. Izinkan ya Allah, di bulan yang mulia ini, kami benar-benar mensucikan hati kami, menjernihkan pikiran kami, dan berbaik sangka pada semua ketetapan-Mu di sepanjang hidup kami. Kami ikhlas, ridho menerimanya. Dan ya Allah, kami serahkan masa depan kami yang lebih baik dan terbaik ke depan hanya kepada-Mu. Kami yakin ya Allah, rencana-Mu jauh lebih baik. Maka kami syukuri apapun nanti hasilnya yang Kau berikan, yang Kau hadirkan di hidup kami ke depan. Kami ikhlas. Tarik nafasnya. Buang sisa-sisa bebannya. Sekali lagi tarik lebih panjang kalau masih ada beban di hati. Lalu buang, bebaskan, relakan lewat nafasnya. Dan sekarang izinkan rasa syukur hadir. Apapun yang bisa Bapak Ibu syukuri, munculkan saja rasa syukur itu. Kesehatannya, waktu yang dipunya, keluarga yang masih ada, nikmat iman dan Islam. Hadirkan rasa syukurnya, fokus pada yang sudah baik di hidupnya. Lalu berikan hadiah Al-Fatihah buat diri sendiri dengan rasa syukur itu. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau sudah siap, sudah lebih tenang, boleh buka matanya kembali. Tersenyum yang lebar. Ya, dan sebarkan energi cinta, energi syukurnya ke dalam tubuhnya, ke dalam jiwanya. Oke. Ya, seperti itu ya praktek untuk releasing emosinya. Ya, semoga bisa membantu melegakan jiwa-jiwanya, menambah lapang lagi ruang di hatinya, sehingga apapun nanti masalah ataupun tantangan yang datang di depan, kita punya ruang hati yang jauh lebih besar dari sebelumnya gitu. Bukan berarti nggak akan ada masalah lagi gitu ya, tapi ruang hati kita itu udah lebih besar, udah lebih longgar, udah lebih lapang dari sebelumnya ketika kita udah rajin membersihkannya gitu loh. Nah, bukan berarti nggak mungkin ada masalah lagi ya, tetap
Masalah itu sebuah keniscayaan dalam hidup gitu. Tapi karena kita sudah punya hati yang lebih luas gitu, menghadapi masalah itu udah jauh lebih rileks gitu. Nggak spanning lagi. Udah lebih enjoy, udah lebih tenang, udah lebih rileks aja menyikapinya ya. Nah, jadi ini memang perlu dilakukan secara rutin. Tadi seperti Bu Lili bilang, imam tuh naik turun, kadang ya bagus, kadang ya enggak, kadang happy, kadang sedih. Nah, ketika kita tahu iman kita lagi turun, hati kita lagi nggak oke, nah disitulah kita memang perlu untuk jeda dan merilis emosi-emosi tersebut sehingga hatinya lapang kembali gitu. Siapapun pemicunya, ya pemicu yang paling dekat tentu keluarga. Jadi harus dihadapi gitu ya supaya nggak numpuk-numpuk sehingga hatinya lapang dan apapun tantangannya bisa disikapi dengan bijaksana. Begitu Mbak Rahma, silakan kalau ada yang mau sharing atau mau testimoni boleh dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih Bu Sukma. Insya Allah teman-teman tadi ya ada sesi self healing. Ya mungkin tadi ya kayak Bu Sukma, barangkali teman-teman ada yang ingin sharing tentang apa yang dirasakan setelah terapi tadi. Ada teman-teman yang mau sharing testimoni dari mungkin dari materi juga, nggak apa-apa boleh. Dari Ibu Jumiati kali ya. Udah on mic nih. Boleh Ibu testimoninya. Ya, mau ditanya ya. Eh, saya mau eh, nanya gimana ya Bu caranya eh, mengarahkan anak yang kalau dikasih tahu untuk yang dikasih motivasi itu susah gitu loh, nggak mau mendengarkan, malah ditinggal pergi gitu. Padahal udah berusaha dengan bahasa yang lembut. Misalnya contohnya kayak sekarang ini kan, saya ajak mendengarkan gitu, itu nggak mau. Padahal kan dia udah gadis, udah umur 24 tahun kan, udah wayahnya biar ngerti gitu kan. Tapi belum mau gitu Bu. Oke, terima Lagi kasih Bu Jumi. Iya, ya karena memang bukan anak-anak lagi ya Bu Jumi ya. Ya, anaknya bukan anak-anak lagi, sudah punya kemauannya sendiri, sudah punya proses berpikirnya sendiri. Sehingga kita sebagai orang tua tentu wajib ya, bukan wajib ya, memang memang tugasnya kita untuk mengingatkan, mengajak, mendorong anak-anak kita pada kebaikan itu memang wayahe gitu. Tapi lagi-lagi adapun hasilnya dia ikut atau tidak, dia terima atau tidak, dia lakukan atau tidak, itu yang kita berserahin. Nah, itu yang kita berserahkan sehingga kita nggak ganjel gitu loh, nggak kecewa, nggak sebel, nggak sedih ketika dia tidak melakukan apa yang kita minta. Nah, kita sudah berserah sejak awal. Jadi kalaupun tadi udah Bu Jumi ajak, kemudian dia belum bersedia ikut, ya nggak apa-apa juga gitu. Tapi Bu Jumi sudah menyampaikan informasi dan itu nggak harus dilakukan saat ini. Bisa jadi dia akan mengikutinya di sesi-sesi berikutnya gitu ya. Atau dia ikuti rekamannya, atau dia dapat dari media-media lain. Tapi informasi tentang self healing itu, kesehatan mental itu udah pernah dia dengar dari Bu Jumi gitu. Nah, jadi tetap aja lakukan yang terbaik yang Bu Jumi bisa menyampaikan. Adapun hasilnya, kalau ideal alhamdulillah, kalau belum ideal diberserahin lagi gitu. Sehingga respon kita kepada anak tetap 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 menyejukkan gitu ya, ya. ya. Ya Bu, makasih. Sama-sama Bu Jumi. Karena memang setiap anak bahkan kita aja kan berproses ya. Kayak kita dulu dikasih tahu juga nggak langsung kadang kita sambut. Tapi di kemudian hari kita terapkan juga ilmu yang pernah kita dengar dari ibu ataupun ayah kita. Ya kan? Jadi nggak ada yang sia-sia Bu Jumi. Ya, tetap kita menyampaikan sebagai orang tua pada pelaksanaannya nanti itu pasti ada manfaatnya buat anak.
Mungkin bukan saat ini, tapi di kemudian hari pasti ilmu itu, masukan-masukan itu akan jadi pengingat buat dia. Ya, paling sambil gini, Bu. Sholat itu tak doain minta petunjuk biar dia itu dikasih petunjuk itu, Bu. Ya, nah, tetap seperti itu dengan hati yang ridho, ya kan tadi. Kalau kita udah tawakal, kita jadi nggak maksa gitu loh, ya kan? Lebih ke energi cinta, energi syukur. Nanti yang lebih diperbanyak lagi adalah apresiasinya. Sehingga kita nggak hanya menuntut, tapi juga mengimbangi dengan apresiasi. Seringkali apresiasi ini yang jauh lebih powerful, ya kan? Nah, makasih nak, udah jadi anak yang baik. Makasih udah nurut, makasih. Apalagi udah gede ya. Insya Allah dimudahkan ya, Bu Jumi. Nah, ya, tak coba, Bu. Ya, Makasih. Bismillah. Sama Ibu. Begitu ya, Mbak Rahma. Kalau tidak ada lagi nanti boleh ditutup ya. Ya, baik. Mungkin kita tutup aja ya, Bu, karena sudah Ya, mau azan. Oke, baik. Terima kasih teman-teman yang tadi ya materi dari Bu Sukma. Semoga apa yang teman-teman cari, teman-teman bisa segera mendapatkannya. Dan mungkin bagi teman-teman yang hatinya sudah baik-baik saja, mungkin sudah mulai nih menemukan pulihnya gimana gitu. Sehingga insya Allah nantinya kita bisa menjadi pribadi dan hamba yang lebih baik lagi di setiap hari. Oke, baik. Terima kasih teman-teman. Saya Rahma. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kekurangan. Dan saya pamit undur diri. Dan sampai jumpa di webinar Ramadan berikutnya di tanggal 14 Maret ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa stay tune di grup dan mengikuti webinar yang kedua di Ramadan ini. Oke, mungkin itu saja dari saya. Kurang lebih maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Bu wabarakatuh. Sukma. Sama Ibu, sehat-sehat. Amin.